Wabarakatuh. Salam dari rakyat jelata, salam dari pembenci korupsi nomor 1 di Indonesia. Kalau kita melihat orang-orang terkaya di daerah ya, mayoritas ya, memang dia pengusaha ya. Tapi kalau kita hitung-hitung ya, jumlah kekayaannya ya, dibanding dengan hasil bisnis atau hasil usahanya ya, kita bisa pastikan ya, lebih dari setengah kekayaannya itu dari hasil korupsi ya. Kita ambil satu contoh orang terkaya di provinsi saya di Sumatera sana ya. Dia bupati 2 periode ya, pemekaran daerah dari kecamatan jadi bupati ya. Dan 80% ya PNS-nya itu adalah PNS baru ya ketika dia menjabat ya. Ketika dia menjabat sebagai bupati ya periode pertama. Nah, 80% itu saya yakin dan percaya ya, 90%-nya itu nyogok ya. Masuk tes melalui sogok atau suap ya. Nah, ada yang disogok pakai uang ya ratusan juta ya. Ada yang pakai uangnya sedikit nggak cukup ya, ditambah dengan kebun kopi ya, kebun karet ya, kebun sawit, sawah, kebo ya, dan sebagainya ya. Makanya saya saat ini dia jadi terkaya di kabupaten saya ya, bahkan di provinsi saya itu ya, tanahnya di mana-mana ya, punya pabrik ya, punya universitas ya. Nah, kita yakin dan percaya kalau memang ada biro statistik atau lembaga survei yang mau menghitung ya, saya berani ya taruhan ya. Nah, kekayaannya itu lebih besar hasil korupsinya dibandingkan dari hasil usahanya atau bisnisnya ya. Saya berani jamin, saya berani taruhan apa saja ya. Jadi kita bisa melihat dengan kasat mata mantan-mantan bupati, mantan-mantan gubernur ini kekayaannya luar biasa. Memang dia sebelumnya udah kaya, jadi bertambah kaya. Jadi orang yang kekayaannya menjadi orang nomor 1 di provinsi bahkan ya. Jadi nggak aneh di Indonesia ini ya. Jadi korupsi ini ya Allah ya Rabbi ya. Orang kita nggak heran ya orang-orang dekat-dekat di sekitar pemerintahan itu yang berdalih bisnis ya, tapi itu korupsi ya. Dalihnya bisnis tapi korupsi ya. Banyak sekali gitu ya orang-orang yang berhubungan dengan pemerintah, yang orang-orang dekat pemerintah gitu ya, itu kental sekali dengan korup ya. Jadi di Indonesia ini ya korupsi itu ya Allah ya Rabbi ya, kita nggak bisa kadang-kadang nggak bisa merangkai kata-kata ya untuk mengungkapkannya ya. Jadi kita cuma sekedar bisa istighfar ya. Nah, gimana caranya ya, rakyatnya dulu bisa merasakan kehilangan ya. Kehilangan karena kita rakyat bangsa ini sudah dijajah ya sama korupsi ya. Kok kita nggak sadar-sadar ya. Koruptor itu leluasa ya menikmati hasil korupsinya ya. Sementara ya kita rakyatnya menderita itu ya, kita nggak nyadar-nyadar ya kalau uang kita udah dimalingnya. Kita sendiri ya, rakyat kita ini sudah dijajah sama koruptor, kok kita nggak nyadar-nyadar ya. Itu yang kita bingung juga di Indonesia ini. Makanya korupsi itu sangat subur sekali gitu ya. Nah, marilah ya saya sebagai rakyat jelata, sebagai pembenci korupsi di Indonesia ini, mengajak masyarakat dari Sabang sampai Merauke bangun, sadar ya, bahwasanya kita ini sebagai rakyat jelata ini sudah dijajah sama yang dinamakannya koruptor ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.